Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sedang membuat mie. Kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Hello everybody, perkenalkan nama saya Kinara Kiska. Saya dari kelas 4B SDIT Attaqwa Gumawang. Saya akan menceritakan kisah mengharukan Rasulullah saat Ramadan. Panutan terbaik tentang kesederhanaan, maka dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun kehidupan beliau jauh dari cerminan seorang penguasa yang diliputi oleh kemewahan. Saat berpuasa, menu sahur atau berbuka Nabi sangat sederhana dan hanya itu saja. Jika ada makanan berlebih, maka itu sangat jarang terjadi. Tak ada perbedaan menu saat puasa ataupun tidak, saat bulan Ramadan ataupun bulan lain. Menu keluarga Nabi tak pernah roti selama 2 hari berturut-turut dan tak pernah berkuah selama 3 hari berturut-turut. Ummul Mukminin Aisyah mengabarkan tentang kesederhanaan tersebut. Beliau radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad tak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum berkuah selama 3 hari berturut-turut hingga dia wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah dan puasa Ramadan disyariatkan, beliau tak pernah sahur maupun berbuka dan makanan yang membuat beliau kenyang hingga beliau wafat. Biasanya Rasulullah berbuka dengan rutab sebelum salat maghrib. Jika tidak ada rutab atau kurma muda, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada tamar, maka beliau meneguk berapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Menu berbuka Nabi hanyalah beberapa buah kurma. Bahkan jika tak menjumpai kurma, beliau hanya meminum air putih. Menu yang teramat sederhana ini memang biasa dihidangkan di keluarga Nabi. Bahkan beliau seringkali hanya memakan kurma dan meminum air putih. Seperti yang dikisahkan Aisyah, sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama 1 bulan tidak menyalakan api atau tidak memasak apapun kecuali kurma dan air putih. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Subhanallah, bagaimana teman-teman jika melihat kondisi umat masa kini? Kira-kira apa yang akan dikatakan Nabi? Berbagai menu makanan terhidang di meja-meja keluarga muslim. Sedangkan kurma dan air hanya sebagai keselingan saja. Tak sedikit yang kekenyangan dan menjadi berat untuk salat maghrib dan tarawih. Ada pula yang makan lagi salat tarawih. Betul apa tidak teman-teman? Nah, dari kisah ini kita bisa belajar, bukan berarti kita harus meniru menu berbuka hanya dengan kurma dan air. Akan tetapi kita bisa meneladani sifat kesederhanaan Nabi dan tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Jangan sampai kita merasa kekenyangan dan menjadi tidak semangat untuk beribadah. Sebelum saya tutup cerita ini, yuk kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meneladani dan mengikuti jejak beliau agar tetap berada di jalan yang lurus hingga dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kisah mengharukan Rasulullah saat Ramadan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.